tuh ingin jalan-jalan ke luar kota, ingin jalan-jalan ke luar negeri. Kamu bisa kan? Bisa kok sayangku. Udah, kamu tenang aja. Pokoknya segala sesuatu yang diinginkan kamu, aku bakal turutin. Terutama di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Yeah, yeah, yeah. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Alhamdulillah, tembakauku semuanya bagus-bagus. Aku yakin pasti tembakau ini laku mahal. Ciher, Ciher, mahalkan tembakauku Ciher, karena tembakauku adalah tembakau asli Bondowoso Ciher. Pasti tembakaunya bagus-bagus Ciher. Gak nyangka banget, tembakau yang sudah aku pupuk dengan kasih sayang, dengan pupuk-pupuk pilihan, dengan rawatan yang maksimal, tumbuh dengan sangat subur. Memang betul, hukum tanam tuai memang ada. Kita memberi hal yang baik, tumbuhnya akan baik. Kita memberikan hal yang buruk, tumbuhnya pasti akan buruk. Semisal kalau tembakau ini laku, aku akan kasih semua hasil-hasil ini terhadap musola-musola terdekat sama masyarakat-masyarakat terdekat, agar semua masyarakat yang ada di desa ini bisa menikmati hasil tembakauku. Buat apa aku simpan semua hasil tembakau ini kalau di sekitar aku masih banyak yang kekurangan, kalau di sekitar rumah-rumah aku masih ada yang kelaparan. Tujuan seorang umat muslim mempunyai banyak harta adalah bisa bermanfaat bagi umatnya, bisa bermanfaat bagi sekitar, bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Semakin diniati untuk disedekahkan sama orang, aku yakin semakin bagus pula semua tembakau-tembakau aku. Aku salut sama Haji Her. Dia adalah juragan tembakau yang selalu membagi-bagikan setiap tahun umroh gratis, apalagi sortirannya. Sortiran-sortiran, pengecekan-pengecekan, sisa-sisa semuanya tidak diambil sepeser pun, tapi dibagikan terhadap ke pedagang-pedagang yang nyetor tembakau terhadap dia. Aku harus termotivasi oleh Haji Her. Sekarang aku jadi petani tembakau. Besok gak ada yang tahu kalau semisal aku jadi calon penerusnya Haji Her. Amin ya robbal alamin. Lebih baik aku sekarang istirahat aja, karena udah dari pagi sampai jam 10 kayak gini udah kerja tembakau. Ini gimana sih? Cuma mau ke pacar sendiri, harus naik tebing dulu. Capek, jauh. Kenapa ya dia tuh gak punya ini apa? Sawah di pinggir jalan kek, yang bisa dilalui orang-orang. Kenapa
harus naik-naik? Bikin capek. Kaki juga tambah kasar aku naik sini. Harus buka sendal. Gila emang si Fajar itu. Aku sudah nyebrang dari sungai, naik tebing, sawahnya di atas bukit. Masya Allah. Nyesel banget pacaran sama si Fajar tuh. Kenapa ya? Dia tuh gak mau nyari sawah yang kira-kira ada tangganya kek, atau ada liftnya yang bisa naik motor. Ini sudah jalan kaki. Nasib punya pacar petani orang desa. Mana ya si Fajar? Jar! Jar! Ada pacarmu nih loh, Manas. Aku heran deh. Kenapa tembakau yang ada di desa ini itu yang subur cuma punya aku. Sedangkan punya masyarakat yang lain, punya warga-warga yang lain, punya semua teman-teman aku, saudara aku, sahabat-sahabat aku, semua pada mati kekeringan. Padahal perawatannya juga sama. Apa yang bikin beda ya? Perasaan semuanya sama, bibit juga belinya sama, beli di Maisan. Air juga sama, malah punya aku sering kekurangan air. Tembakau kan memang seharusnya nggak banyak-banyak air, beda dengan padi. Kalau padi kan memang selalu butuh air. Wallahualam sih, memang semuanya rezeki, umur, jodoh, memang Tuhan yang menentukan. Allah Subhanahu Wa Taala memang Maha Adil dan mengetahui. Buktinya, pertanyaan yang harusnya bisa dijawab, tapi manusia nggak bisa menjawab. Hanya Tuhan yang bisa menjawab semuanya. Kalau udah kayak gini, aku malah kasihan sama warga-warga yang ada di sini. Biasanya panen tembakau banyak, sekarang malah nggak panen. Panen sih, tapi boro-boro balik modal. Pasti ujung-ujungnya kolab. Habis tembakau kan padi. Dapat dari mana warga-warga di sini untuk menanam padi, dengan tembakaunya kering-kering? Ya kalau aku semuanya yang ada di sini, alhamdulillah, nggak ada satupun yang cacat, semuanya bagus. Ya Rob, berikanlah tembakau-tembakau warga di sini hidup, berikanlah tembakau-tembakau warga di sini panen semuanya subur, yang awalnya kekeringan bisa menuai panen juga. Kasihan kan kalau kayak gini. Ngomong-ngomong, Risma sama Novi mana ya? Biasanya mereka berdua selalu samperin aku di sawah. Memang wanita berdua itu punya ciri khas masing-masing. Yang satu kalau ke sawah ngomel terus panjang lebar nggak selesai-selesai. Satunya kalau ke sawah pasti selalu bikin adem. Tapi kenapa aku mau pacaran dengan si Risma ya? Sedangkan yang bikin adem hati aku kan Novi. Novi juga pikirannya agak sengklek. Masa udah jelas-jelas aku suka sama dia, malah aku disuruh pacaran sama si Risma. Pusing gak tuh pikiran? Pasrah aja deh. Kembali balik omongan yang tadi, bahwa jodoh juga urusan Tuhan. Sebagai manusia, ya kita harus berusaha, berdoa, ikhtiar. Apapun yang terjadi, pasti itu udah yang terbaik dari Tuhan. Si Risma datang. Kamu nih dari tadi aku panggil-panggil, kok nggak jawab sih? Aku kira kamu tuh ketutup tembakau di tengah tembakau tuh. Sembarangan kamu ngomong. Gimana mau kedengeran? Sawah di sini lebar, semut aja nggak mungkin denger.
Sawahku aja di sini 1 hektar. Ya kalau sudah lebar mending dijual buat kita jalan-jalan. Masa aku ketemu pacar harus di tengah-tengah sawah kayak gini, di atas tebing yang curam. Aku naik dari sana tadi, capek punya pacar nyusahin. Suruh siapa kamu mau sama aku? Aku juga nggak maksa kamu jadi pacar aku. Ketika belum jadi pacar, kamu ngejar-ngejar aku, baik banget. Tapi ketika udah pacaran, aduh keluar banget deh karakter kamu. Kalau misal kamu nggak mampu, nggak sabar jadi pacar aku, nggak apa-apa, putusin aja aku. Siapa Jar yang sabar pacaran sama kamu Jar? Cuma seorang petani. Aku nyesel pacaran sama kamu Jar. Tahu gitu kan kita nggak pacaran dulu Jar. Iya udah. Kalau memang semisal kamu gak mau pacaran sama aku juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini pacaran malah bukan memikirkan hal untuk investasi, malah yang ada mau dijual. Tinggal kolor juga aku pacaran sama kamu. Aduh, aku jadi nggak sabar deh ketemu Mas Fajar untuk ngasih masakan aku. Mana masakan aku wangi lagi. Bukannya aku mau memuji diriku sendiri sih, tapi memang pada kenyataannya aku main jago masak. Apalagi kan Mas Fajar itu kan kalau siang pasti nggak bawa makanan, makanya aku bawain. Tuh Mas Fajar juga suka sama masakan aku. Hitung-hitunglah ya, meskipun aku nggak bisa memiliki Mas Fajar, meskipun aku juga sayang sama Mas Fajar, tapi Mas Fajar udah punya pacar, gak apa-apa. Masakan cinta. Ya kan tembakonya sudah gede-gede, katanya itu harga tembakau tuh sekarang mahal, mending dijual buat kita jalan-jalan. Enggak. Tembakau ini gak mau dibuat jalan-jalan. Tapi tembakau ini mau aku sedekahkan sama warga-warga di sini. Banyak yang lebih kelaparan daripada kita. Banyak orang yang membutuhkan daripada kita. Buat apa banyak tembakau kalau gak bermanfaat buat orang lain? Ya kalau kamu kayak gitu terus, terlalu baik sama orang, gimana aku Jar? Hukum alam itu tanam tuai. Kalau kita menanam kebaikan dalam dunia, nanti ketika udah koid, kita pasti diberikan kebaikan. Terang benderang tuh kubur. Mau kamu kuburannya sempit? Ya nggak mau lah, apa yang mau kuburan sempit? Ya tapi pikiran kamu kan udah sempit. Masa mau membagi aja? Bagi rezeki. Hitung-hitung, ini rezeki terhadap Tuhan yang diberikan sama kita, kita bagikan lagi sama orang. Iya, bagi rezeki. Kalau sudah pacarnya itu sudah tumpuk rezekinya. Kalau masih gak ada rezeki sama sekali, jangan dulu. Dahulukan pacar dulu sebelum orang lain. Di hadis itu sudah dinyatakan, berbagi, bersedekah, jangan menunggu kaya. Gak mampu aja, harus bersedekah. Novi, sini. Apa ini sih di sini? Ya kan memang udah kebiasaan dia bawa nasi, bawa lauk pauk. Ya kan dia suka sama kamu. Sini Novi. Ya ampun panas banget. Sini Novi, naik. Ternyata udah Risma nyampe duluan. Nyampe dari tadi, habis ceramah. Jangan gitu Laris. Naik, kakinya panas. Masa kamu selalu ceramah sih? Setiap aku kesini kalian tuh selalu bertengkar. Adem itu kenapa sih nih? Aku bawain makanan buat kalian. Makasih ya. Totalannya nanti setelah aku panen. Gak usah, kita kan berteman. Aku cuma masak kayak gini juga bisa. Masak kayak gini aku juga bisa. Lebih enak punya aku daripada punya kamu, Novi. Terus kenapa kamu nggak pernah bawain pacar kamu? Enggak. Kenapa? Capek mau bawa ke sini. Iya berarti itu tandanya kamu nggak bisa. Novi buktinya bisa ke sini. Ya gak bisanya karena tuh naik tebing yang tinggi, curam. Kalau tumpah gimana? Udah berapa tahun kamu tinggal di desa ini? Jalan menuju ke desa ini nggak cuma lewat tebing, tapi lewat jalan raya, tapi harus muter, lebih enak. Iya kan Novi? Kamu pasti lewat sana. Iya. Cerdas. Oh, kamu kok membela itu? Pacarmu loh aku.
Iya, aku paham. Kita ini kan sahabatan. Ya, dalam sahabat itu tandanya kita nggak boleh bertengkar terus. Kamu kan dari tadi membawa percikan-percikan api neraka ke sini. Gimana orang nggak mau tengkar semuanya? Ih, udah nggak usah berantem. Kalian nih sebenarnya kapan sih nikah? Pacaran mulu, cepetan loh. Nikah tuh butuh modal, Novi. Makanya aku nyuruh Fajar jual tembakonya buat modal nikah. Iya, tapi kan tembakunya masih belum panen, masih muda. Bener, belum panen. Tapi sama dia disuruh jual langsung. Riz, kamu tuh gimana sih? Nggak usah yang muluk-muluk dulu. Kamu nikah padanya dulu, akad dulu. Ini masih pacaran ya. Pohon tembakaunya disuruh jual. Nanti pas habis menikah, tanahnya yang disuruh dijual. Ya, itu sih derita kamu pacaran sama Risma. Ya kalau pemenuhan kebutuhan ekonominya belum terpenuhi, rumahnya dia yang mau tak jual. Iya, jangan kayak gitu juga lah. Kalian nih harus menerima satu sama lain. Namanya udah mau menikah itu memang ujiannya banyak. Tapi kan kita harus saling memahami, saling menerima kekurangan satu sama lain. Iya, Nov, tapi dia banyak kurangnya. Jadi ini lokasinya. Aku udah tidak sabar membangun lokasi ini menjadi suatu perusahaan yang amat sangat besar, dan akan aku pekerjakan warga di sini sebagai karyawan teladan, karyawan berprestasi. Aku akan bangun megah perusahaanku, akan aku pindah sungai ini, akan aku tebang pohon-pohon seluruhnya di sini. Akan aku pindah jembatan. Tenang aja, perusahaan aku pasti akan berkembang pesat di kota ini. Aku cuma tinggal menghubungi para warga-warga di sini untuk mendukung seluruh kemauan aku. Aku tinggal kasih mereka duit. Ini jalan, kamu ke sana. Ini kamu jalan, kamu ke sana. Secara aku kan bos yang akan memegang perusahaan ini. Harus aku mulai dari mana pembangunan ini? Oh, apa jangan-jangan bambu ini aja gue tebang dulu terlebih dahulu, supaya ini tidak menghambat yang namanya pemandangan, supaya tidak merusak pemandangan karena kurang bagus dilihat. Ini akan aku pindah ke kabupaten sebelah. Pak, pengusaha yang dari kota ya? Oh iya benar, saya yang akan membangun perusahaan megah di daerah sini. Tapi nggak bisa sembarangan bangun, Pak. Tanah di sini, semua yang ada di sini itu urusan saya. Saya Pak Mangku di sini. Saya nggak peduli kamu mangkok ataupun apalah, terserah kamu. Sekarang itu yang penting pelicin. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan yang namanya pelicin. Kamu paham? Tapi nggak semua bisa pakai pelicin, Pak. Soalnya tanah di sini udah dipercayakan sama saya. Tapi kalau apa saya bilang? Semuanya itu butuh yang namanya pelicin. Tahu pelicin? Apa-apa itu kalau nggak licin, nggak enak. Udah punya istri? udah dong, Pak. Ya makanya. Nggak licin nggak enak kan? Emang iya sih. Cuman kalau ininya nggak cocok nggak bisa, Pak. Wah, tenang aja. Kamu butuh uang berapa? Kamu butuh gelontoran dana berapa? Yang penting semua yang aku inginkan dipindahkan, kamu bisa mengurusinya. Terutama aku ingin pohon bambu di belakangku ini
ini pindah ke Gabut Baten sebelah. Masalah itu tenang, Pak. Iya. Tanah tenang, keamanan tenang. Karena saya Pak Mangku di sini, Pak. Oh, tenang. Aku nggak peduli kamu mangku, mangkok, ataupun segalanya tokoh masyarakat. Aku nggak peduli. Karena uang itu adalah yang berkuasa. Tapi masalah ininya, Oh, kerjakan terlebih dahulu. Aku inginkan bambu ini dan sungai yang berada di sebelah sini. Ingin aku tutup, ingin aku sumbat. Yang penting kamu bisa ngerjakan itu, udah beres. Langsung cair bosku. Uang kenakalan, cair, foya-foya, bisa. Apa yang nggak bisa? Kalau yang namanya uang udah berjalan. Ya udah kalau gitu kamu segera, oh ya, perkenalkan nama saya Pak Ovi dari luar kota. Saya adalah yang akan membangun perusahaan megah di sini. Berikut akan memberikan lowongan pekerjaan ke seluruh warga desa sini. wah siap-siap, Pak. Cuman kalau masalah tanah, nanti saya kondisikan lagi. Oh, tentunya memang seharusnya itu adalah pekerjaan kamu. Karena uang aku berikan kepada kamu, itu, untuk kamu bekerja, untuk menghandle seluruh apa segala sesuatunya terselesaikan. Sudah, Pak, tenang aja. Pak Ovi kan? Ya, Pak Ovi itu udah tenang aja. Masalah tanah sini, biar saya yang handle. Gimana? baiklah. Nanti atur pertemuan kita bagaimana kamu handle seluruhnya. Nah, lalu kabari saya bagaimana penyelesaiannya. Jika ada yang bermasalah, tinggal hubungi saya. Siap. Pelicin keluar, bosku. Kalau kamu mau sempurna, ya cari yang lebih sempurna. Manusia memang tidak diciptakan untuk sempurna, tapi diciptakan untuk saling menyempurnakan. Betul. Kamu mau mencari yang sempurna seperti apa lagi, Riz? Yang ganteng, yang kaya, yang menghargai aku, yang ngajak jalan-jalan. Kasar puitis. Upil kamu tuh mantelong dari tadi. Ini minta yang sempurna, upil aja gede kayak gitu. Udah makan, nggak usah berantem. Nih, kamu juga makan. Apa? Kamu nggak mau makanan kayak gini? Gak mau, cuma jagung aja sama sambel. Riz, kamu perlu kacamata, perlu teleskop. Ini ada ikan. Kamu bilang jagung. Ikan yang ngumpet di dalam. Gak kelihatan loh. Karena bukan rezeki kamu, ikan aja, masakan aja, nggak mau dimakan kamu. Apalagi manusia. Oh, ini warga sini nih. Mas. Sini mas. Sini mas. Sini, iya. Saya perlu ada perlu sama saya. Nganggur mas ya? Kamu kerja sama saya gaji 4 juta selama 1 bulan. Tenang mas. Kalau kerja sama saya langsung bisa kredit motor. Oh, sebentar. Bapak ini jangan-jangan yang mau mendirikan perusahaan di desa ini? Ya tentunya lah Pak. Saya ini pengusaha besar. Pengusaha dari kota. Gini Pak, kalau boleh tahu, maaf nih Pak, saya mau tanya, tahukah Bapak masih lajang sekarang? Oh tentunya. Kebetulan saya memang lagi jomblo seperti itu. Gini Pak, biar hubungan kita semakin dekat ya Pak ya. Iya, Aku Mas. punya solusi buat kamu Pak. Aku punya adik cantik Pak. Cantik. Bapak tahu kan orang desa cantiknya seperti apa? Natural. Oh, pasti kalau di desa bening-bening dan rapat-rapat. 10 juta asal adik kamu ting-ting. Wah, pastinya sangat ting-ting Pak. Tapi ada syaratnya Pak. Bapak harus nikahin adik saya Pak. Oh tenang. Kamu saya beri uang tip untuk menjodohkan adik kamu sama saya. Tapi adik kamu beneran ting-ting kan? Putih. Sangat putih Pak. Mulus tanpa ada bulu sedikit pun. Body. Bodinya Pak seperti gitar Spanyol. Bapak kalau digoyang ngebor sama dia kejang-kejang Bapak. Gimana? Bapak mau nggak? Harus minum. Iya. Ya kalau Bapak mau ya harus ada. Oh,
uang tip pasti berjalan. Semuanya butuh yang namanya pelicin. Kalau nggak ada pelicin, nggak jalan, nggak enak. Tenang, 10 juta. Mas saya tunggu di sini. Bawa segera adik Mas ke sini, maka uang tip langsung cair bosku. Uang kenakalan langsung cair bosku. Itu yang aku suka, Pak. Ya udah, Bapak tunggu aja di sini. Aku mau cari adik aku. Oh iya, tunggu. Kalau bisa titip telur ayam kampung ya. Oh, sama madu, Pak. Ya. Oke, Pak, siap. Ya udah, kalau gitu Bapak tunggu di sini. Aku mau jemput adik aku dulu, Pak. Sip, mantap. Pokok ciri-cirinya adik aku terakhir tadi pagi pakai baju warna ungu. Bukan janda. Bukan, Pak. Bapak tenang aja. Ya udah, Bapak tinggal tunggu aja di sini. Aku mau pergi dulu, Pak. Ya udah, kalau saya tunggu di sini bersama Pak Mangkok. Oh, Pak Mangku, Pak. Oh iya. Ya udah, saya tinggal dulu. Mari, Pak Mangku. Mari. Pak Ufi, sementara lagi nunggu, bagaimana kalau saya pamit dulu? Mau urusin tanah-tanah di sini. Benar sekali, saya karena nggak suka yang namanya lelet. Siap. Segera kerjakan dan segera bereskan apa yang saya butuhkan. Karena saya Oke. butuh sukses. Sepertinya dia itu kaya raya, Dek. Dia itu orang yang akan membangun perusahaan tekstil di kampung kita. Wow. Nah, jadi niat kakak itu mau jodohin kamu sama dia. Jadinya Dia sekarang. ada di depan rumahnya Pak RT sekarang. Nah, jadi kamu sekarang putusin Fajar. Putusin detik ini juga. Kemudian kamu datang ke orang itu. Biar kamu cepet kaya raya. Kamu kan pengen kaya. Pengen jalan-jalan ke kota, ke luar negeri kan? Ya udah, kamu harus nurut sama kakak. Putusin Fajar sekarang. Gak usah nunggu-nunggu. Tapi mutusin Fajar alasannya apa? Ya bilang aja karena dia miskin gitu aja. Ya udah. Masalah Fajar gampang, masalah belakangan. Tinggal mutusin dia aja. Sekarang yang terpenting, kita harus datengin orang kota itu agar cepat-cepat kamu kenalan sama dia. Ya udah, ayo. Oke, Ayo. yuk. Tapi kalau tanah sini semua tenang, aman. Bapak orang yang dari kota itu bukan? Iya. Start. Oh, tenang. 2,5 Ustaz. Tenang Ustaz. Aku transfer Ustaz. Hah? 2,5? Ya iyalah. Secara aku kan bos perusahaan. Jadi apa-apa semua itu bisa aku selesaikan dengan yang namanya uang. Iya, kasih uang 2,5 aja udah pergi. Hus. Wah, berarti kamu benar-benar kaya ya? Ya iyalah, kalau nggak kaya mana bisa membuat suatu perusahaan yang sangat megah. Aku tahu dari kakak aku bahwasanya ada orang kota katanya yang kesini. Itu yang mau buat perusahaan apa? Tekstil. Iya benar. Wah, kakak itu pengertian juga. Cuman telurnya mana ya? Kenapa, Pak? Enggak, kakak kamu udah pergi. Wah, ternyata dia sangat amat pengertian. Iya, kakak aku memang gitu. Memang pengertian orangnya. Jadi kamu adalah calon aku. Aku ingin tahu sebenarnya kamu udah punya pacar atau belum. Kalau punya pacar ya segera putusin. Aku nggak mau berhubungan dengan orang yang mempunyai hubungan lain. Oh, itu masalah gampang. Yang penting Bapak mau nikahin saya beneran? Oh iya dong. Kamu bening-bening kayak gini siapa yang tahan? Kamu gimana sih perawan setinting ini? Aku sia-siakan. Kira-kira punya modal berapa buat nikahin saya, Pak?
Cukuplah kalau cuman molesin kamu, ngelas kamu, maupun pelitur kamu. Insya Allah aku ada uang, tenang aja. Jangankan cuma pelitur, sakit-kitnya kamu. Aku bisa kok. Udah tenang aja. Sekarang kayak gini, kalau kamu memang beneran mau nikah dan menjalin hubungan sama aku, kamu pergi dari hadapanku sekarang, lalu kamu putusin atau kamu buang pacar kamu. Kamu punya pacar? Punya. Kalau gitu, putusin. Kamu putusin dia, kamu buang dia. Aku kasih uang 50 juta. Segera kamu kembali ke pelukan aku. Serius? Jangan gitu. Aku deg-degan. Serius? Iya. Oke, kalau gitu aku ke pacar aku dulu, aku putusin dia, lalu aku balik lagi ke sini. Iya, cepetan ya. Oke. Aku nggak mau kehilangan kamu. Iya, tunggu sini ya, jangan kemana-mana. Iya. Udah nggak kuat nahan. Gimana masakan aku? Enak banget seperti biasa. Nanti kalau misalnya udah panen, aku totalan semuanya. Dari mana kamu, Riz? Nggak pamitan juga. Jalan-jalan biasa. Jangan enak-enak kamu makan. Aku kesini ini ada berita penting tuh kamu. Kamu mau nikah kan? Disuruh nikah sama Mas Sony sama aku. Deh, kepedean banget sih jadi orang kamu. Aku itu kesini mau nikah sama orang kota. Jadi aku kesini mau putusin kamu. Astagfirullahaladzim, nggak bisa gitu dong, Riz. Asal kamu tahu ya, Riz, aku pacaran sama kamu atas suruhan si Novi. Aku menghargai kamu, aku nggak mutusin kamu. Harusnya kalau aku mau nggak menghargai kamu, dari dulu aku udah nggak mau pacaran sama kamu. Tapi kok seperti ini balasan kamu? Ngaco deh ngomongan kamu. Karena aku itu sudah capek pacaran sama kamu. Jar, hidup miskin aku sudah capek. Sekarang aku mau hidup bermegah-megahan dengan orang kota. Ya udah, terima kasih banyak. Semoga kamu bahagia dengan orang kota. Ya udah deh, mending kalian lanjutin makan berdua. Aku mau nyusulin orang kota dulu. Kalian berdua cocok. Oh iya Novi, katanya kamu suka sama si Fajar. Kamu kan cerita sama aku. Ya, itu kan dulu. Iya, nggak apa-apa Novi. Amin, aku aminin. Semoga kita memang berdua cocok. Ya udah kalau gitu kalian lanjutin berdua. Aku mau pergi. Aduh. Ini gara-gara kalian berdua aku sampai jatuh di sini. Ya, kan kamu yang jatuh sendiri. Dah. Kenapa sih si Risma? Mungkin udah diracuni sama kakaknya. Aku makan ya. Kalau kamu mau ya makan bersama. Makan aja. Apa benar yang dibilang Risma? Kamu suka sama aku? Gimana ya bilangnya? Ya sebenarnya aku memang suka kamu. Semenjak kamu suka aku. Cuman Risma kan dari tuntutan orang tua suruh segera menikah. Ya udah aku jodohin aja sama kamu. Hebat ya kamu. Bisa mengikhlaskan hati kamu untuk orang lain. Kalau aku nggak bisa. Kalau aku jadi kamu, aku pasti perbaiki itu semua keputusan yang kamu buat. Bukan begitu. Mau bagaimanapun Risma, mau bagaimanapun jeleknya Risma, Risma adalah sahabat aku dari kecil. Jadi apapun yang diinginkan dia, aku pasti usahain. Hebat lagi ya kamu, bisa sahabatan sama orang kayak gitu. Kamu tahu nggak, di mana-mana kalau ada pacar, kalau ada hubungan, sayang, kamu di mana? Fajar, aku di sini nih, kamu di mana? Itu enggak. Jar, mana kamu? Pacar kamu datang. Dia kan keturunan ini, keturunan orang mana sih?
Aduh, aku lupa. Dia kan bukan asli sini, jadi memang wajar lah. Emang karakter dia. Nih, kalau kamu mau nyobain masakan kamu sendiri. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang. Enak. Lagi? Udah. Itu kan masakan aku. Jadi aku udah tiap hari ngerasain masakan aku. Enak. Kamu nggak bosan tiap hari makan masakan aku? Justru kalau setiap hari masakan kamu gak ada, aku malah nyariin. Kamu gak sudah diet ya? Kamu lucu kayak gini, cantik. Cewek cantik itu berisi. Kalau kurus gak cantik, kayak kurang gizi. Oh ya Fajar, kamu nggak mau kembali ke kota lagi? Nggak bosan apa hidup di desa? Padahal kan secara logika lebih enak tinggal di kota. Aku lebih tenang di desa daripada di kota. Di desa serba enak. Di kota keramaian, macet. Kalau di desa enak. Kalau dari segi ketenangan sih emang lebih tenang di desa. Cuman kan kalau di kota itu untuk mencari pekerjaan lebih mudah dan penghasilannya banyak. Cuman ngabisinnya juga enak. Di sini nasi kayak gini mungkin 5.000, 10.000, di kota bisa 50.000. Wow, 2 kali lipat ya, 3 kali lipat. Karena kamu suka sama aku juga suka sama kamu. Kamu gak mau menjalin hubungan serius sama aku. Aku bukan mau menjadikan kamu tameng pelarian atau apa. Kamu tahu sendiri kan, aku sama Risma gak ada hati sama sekali. Aku cuma ketawa aja sama dia. Kalau pacaran sama Risma dibikin baper, stres, kurus nanti yang ada. Tahu sendiri omongannya. Tapi kenapa kamu mau menerima perjodohan kamu sama Risma? Seharusnya kan kamu bilang nggak mau ataupun nggak usah. Aku nggak bilang mau, cuman aku diem. Terus kamu bilang iya. Pas Risma datang sama aku. Iya juga sih. Datang-datang, dia langsung peluk. Aku pikir dia hantu. Ternyata Risma, malam-malam lagi. Ya udah, kamu yang sabar ya. Meskipun kamu digituin sama Risma, emang kamu nggak sakit hati? Emang kamu nggak sakit hati? Risma mau menikah sama cowok kota? Aku nggak masukin ke hati pacaran sama Risma. Kalau masukin hati pacaran sama Risma, aduh stres. Lihat omongannya, dia cuman badannya perempuan. Sifat dan pikirannya laki-laki. Kalau jadi petinju dia cocok kayaknya. Habis ya. Padahal aku 2 centong loh. Ayo kita pulang yuk. Yuk. Loh. Bisa? Bisa. Biar aku yang bawa tempat nasinya ya. Boleh? Alhamdulillah. Ayo. Yuk. Aku udah gak punya pacar, jadi bebas. Pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu, tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu, tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Apa banget sih?
sudah putusin pacar aku tadi. Sekarang aku mau percaya sama kamu karena kamu calon suami aku. Yang benar. Iya. Ya udah kalau gitu. Aku segera transfer ataupun ngasih tabungan sama kamu ya, yang tadi aku janjiin sama kamu 50 juta. Terus kamu maunya kita bulan madu di mana ya? Kalau itu urusan nanti. Tapi aku ingin jalan-jalan dulu. Kalau begitu, masalah preweddingnya, kamu mau yang seperti apa ya? Kalau masalah preweddingnya itu aku mau yang warnanya putih, terus ada biru-biru. Oh, deket pantai. Ya boleh juga sih. Oke, aku juga suka pantai. Kalau naik gunung, kenapa kalau kita nikahnya nantinya di atas gunung? Terus gunungnya nggak ada pohonnya sama sekali di atas, kita berdua berterik-terik matahari. Kan panas. Oh, kamu nggak suka panas ya? Nggak suka panas. Ya udah, kalau gitu aku akan sewain gedung internasional, gedung yang amat sangat megah untuk pernikahan kita berdua. Wah, aku makin sayang sama kamu. Aku juga makin nggak tahan sama kamu. Aku tuh ingin jalan-jalan ke luar kota, ingin jalan-jalan ke luar negeri. Kamu bisa kan? Bisa kok sayangku. Udah, kamu tenang aja. Pokoknya segala sesuatu yang diinginkan kamu, aku bakal turutin. Terutama Ih, bisa aja deh. aku tuh baru pertama ngelihat kamu aja. Aduh, udah mau. Gitu. Kamu cantik banget sih. Aku tuh sampai nggak bisa lupain kamu. Sungguh aku tuh kesemsemnya. Pokoknya kalau nggak ada kamu di hari-hari aku tuh, aku akan sedih. Aku akan stres, lalu aku tersungkur. Oh, jadi ini Riz, kamu putusin aku dan lebih memilih pria kota ini. Ya kenapa? Kan urusannya kita sudah selesai. Ini calon suami aku. Kenalin. Ayo kenalin. Ini dari kota, calon suami aku. Pacul. Ngapain aku pilih kamu? Siapa? Pak. Kamu pilih pekerjaan atau pilih wanita di desa ini? Tentunya, Pak. Saya menginginkan pekerjaan, Pak. Bukan sosok seorang wanita, Pak. Oke. Sekarang aku minta tinggalkan wanita ini di samping kamu. Baik, Pak. Demi perusahaan kita, Pak. Saya akan meninggalkan wanita ini, Pak. Kamu kenal sama si Fajar? Si Fajar. Iya, Fajar si petani. Desa, dia mantan aku. Bos muda. 7 tahun aku berada di desa ini. 7 tahun juga aku bersahabat dengan kamu dan Novi. Apa kamu nggak tahu? Apa kamu lupa? Atau kamu pura-pura lupa kalau aku berasal dari kota? Aku di kota pengusaha kaya raya. Apa kamu nggak berpikir? Aku terjun ke desa ini, aku langsung punya sawah 1 hektar lebih. Tapi kan setahu aku, Dan sawah itu, termasuk tanah-tanah yang ada di sini, semuanya udah aku beli. Dan perusahaan di sini yang dibangun adalah perusahaan aku. Dan dia adalah tangan kanan aku. Terima kasih. maksudnya apa ini? Maksudnya aku bos di sini. Pacul, Siapa? kamu pilih kerja sama aku atau pilih wanita ini? Tentunya, Pak. Saya ingin bekerja lebih keras lagi, Pak. Dan aku juga ingin kamu menjadi saksi. Kalau aku di sini mau melamar kamu, Novi. Jar, 7 tapi tahun. kan pacar kamu aku. Jangan sembarangan menyentuh tangan aku.
Dari 7 tahun aku berpura-pura menjadi seseorang yang bukan karakter aku. Kamu mempermainkan aku, kamu putusin aku waktu makan. Kamu pikir aku stres, kamu pikir aku gila, kamu pikir aku orang gak waras, kamu pikir aku gak punya pendidikan. Kamu pikir gitu aja mempermainkan hati seseorang? Kamu datang ke sawah aku aja, kamu cuma datang mau marah. Tapi Novi selalu datang membawakan aku nasi. Tapi Nasi yang kan kamu masak. yang sama kamu dari nol tuh aku, Jar. Kata siapa dari nol? Novi. Sama kamu tambah nol. Aku pacaran sama kamu, disuruh Novi. Siapa yang sama kamu dari nol? Aku belum sama kamu udah kaya. Tanyain sama Pacul. Benar sekali, Bos. Dia adalah pemilik perusahaan terbesar di kota sana. Sekarang aku memilih kamu daripada Novi. Gila apa aku? Dia udah jelas-jelas masakin aku, dan sekarang aku bayar konten semua yang kamu lakukan, kebaikan kamu sama aku. Apa yang aku katakan di awal? Alam menciptakan hukum tanam dan tuai. Kamu menanam keburukan, tuailah keburukan. Kamu menanam kebaikan, akan datang kebaikan. Aku rasa kamu dan kakak kamu sama aja, sama-sama mata duitan. Jalan kayaknya masih bagus dan masih mulus, dan masih tahu kemana kamu harus berlabuh. Dan kamu juga harus tahu kemana kamu harus pulang. Di sini bukan tempat kamu. Novi, kalau perusahaan ini udah berjalan, kamu tidak perlu lagi berpenampilan seperti ini. Kamu tidak perlu lagi masakin aku, karena aku akan sediakan pembantu buat kamu. Tapi aku ikhlas setiap hari mengantarkan makanan buat kamu, jadi aku nggak minta ganti rugi. Karena begitu aku juga ikhlas. Ikhlas dan sangat mencintai kamu untuk menjadi pendamping atau calon ibu dari anak-anak aku. Aku tahu kamu juga mencintai aku. Dan kamu juga mempunyai hati yang ikhlas, rela memberikan cinta kamu untuk orang lain. Karena kamu ingin melihat sahabat kamu yang tidak tahu diri ini bahagia. Silahkan. Pacul, atasi dia. Baik, Pak. Jadi sebetulnya selama 7 tahun aku udah melihat bagaimana prospek desa ini, bagaimana tanah-tanah di sini, bagaimana kualitas di sini, bagaimana SDM desa sini, bagaimana kalau misalnya aku bangun perusahaan akan maju atau tidak. Sebetulnya aku menetap di desa ini ya untuk mensurvei semuanya, dari usaha, jodoh. Tapi kenapa ya selama 7 tahun aku nggak pernah curiga sama kamu? Aku mengira kamu hanya petani biasa yang dari kota yang ingin bekerja di desa. Karena aku nggak pernah membongkar rahasia aku kepada siapapun. Karena pada sejatinya aku nggak pernah percaya sama orang. Termasuk aku. Beda lagi kalau semisal nanti kita menikah. Aku hanya percaya sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama ibu aku. Yang ketiga, sama istri aku. Will you marry me? Apa itu artinya? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu artinya? Kan aku hanya gadis desa. Maukah kamu menikah sama aku? Mau. Di tangan aku berapa? Berapa? Ada apa? Kosong. Salah. Coba merem. Buka. Karena aku masih belum bawa apa-apa. Cuman modal gini deh buat romantisin kamu. Ngerti kan ini apa? Kalau lihat di TV sih itu katanya bukti cinta. Salah. Ini artinya ngebet malam pertama sama kamu. Kamu bisa aja.